Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah di pagi hari ini insyaallah kita bertemu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan kajian pagi kita dalam pembahasan berkaitan dengan HPT ya, di Kitabus Shalah. Sekarang kita masuk di pertemuan ke-17 ya. Ke-17 dan insyaallah ini pertemuan terakhir di bab salat. Kemudian nanti selanjutnya nanti kita lihat lagi ya, apakah kita menjelang Ramadan kita akan bahas Kitabus Shiyam, yaitu bab tentang puasa atau yang lain ya, atau yang lain. Adapun pagi ini insyaallah kita selesaikan di bab salat. Di pertemuan 16 yang lalu kita sudah bahas tentang tasyahud awal ya, tasyahud awal. Maka sekarang kita masuk di pembahasan terakhir, yaitu tentang tasyahud akhir dan juga salam. Ya, beserta doa apa yang kita baca ketika di tasyahud akhir. Maka tasyahud akhir itu sebenarnya tidak ada beda ya dengan tasyahud awal. Yang beda hanya hukumnya, yaitu hukumnya. Duduk tasyahud akhir, duduknya ya, duduk dari tasyahud akhir adalah rukun salat, adalah rukun salat. Jadi kalau seorang lupa ya batal salatnya, enggak ada tasyahud akhir. Gimana akhirin sholat ya, tiba-tiba selesai ya, nggak mungkin ya. Jadi tasyahud akhir itu adalah rukun sholat, sehingga nggak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan apapun. Lupa ya berarti batal, karena itu adalah rukun sholat. Cara duduknya ya, cara duduk dari tasyahud akhir ini ada dua. Kita bedakan antara salat yang dia memiliki dua tasyahud seperti zuhur, asar, maghrib, isya. Tasyahudnya ada berapa? Dua. Yaitu yang pertama tasyahud awal. Dengan salat yang tasyahudnya cuma satu, seperti salat tadi, salat subuh. Tasyahud awalnya itu menjadi tasyahud akhirnya juga ya, kalau di sholat subuh. Nah duduknya, kalau kita lihat pada sholat yang tasyahudnya itu cuma satu, berarti apa? Sholat subuh, sholat qiyamul lail, masna ya, dua-dua misalnya. Kemudian sholat witir ya, 2+1 gitu ya. Kalau 3 ada tasyahud awal nggak witir? Nggak ada juga kan? Nggak ada juga kan? Sholat witir yang kalau misalnya langsung 3 ada tasyahud awal nggak? Nggak ada. Berarti sama ya, kita berbicara tentang sholat yang tasyahudnya itu hanya satu, subuh, qiyamul lail, yang masna yang dua-dua ya. Kemudian witir pun yang meskipun 3 sekaligus tetap aja tasyahudnya satu. Nah kita ngomongin itu. Maka posisinya model pertama adalah duduknya adalah duduk iftirasyi. Tahu duduk iftirasyi ya, seperti kita duduk duduk iftirasyi itu seperti duduknya di antara dua sujud. Ya, kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang misalnya duduk di yang
tasyahudnya cuma satu, ya, tasyahudnya cuma satu tadi itu subuh, qiyamul lail misalnya yang dua-dua, atau witir yang sekaligus ya 3 rakaat, maka duduknya itu adalah duduk dengan posisi iftirashi. Itu seperti duduk di antara 2 sujud. Kalau yang tasyahudnya tadi. Ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a, bahwasanya Wail bin Hujr, lagi-lagi Wail bin Hujr. Ini sahabat yang seringkali meriwayatkan tentang model salatnya Rasulullah SAW. Kata beliau, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Wail bin Hujr radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa fi sholati, itu duduk dalam salatnya, faftarasya, kemudian beliau Nabi itu duduk dengan iftirashi, rijlahul yusra wa wada'a dhira'aihi, yaitu menegakkan kaki kanan, ya, iftirashi biasa, wa wada'a dhira'aihi ala fakhidaihi, kemudian ya duduk iftirashi, kemudian meletakkan sikunya di pahanya, ya duduk, wa asyara bis sababati yad'u biha, kemudian berisyarat, kita udah ajarkan waktu itu 2 pertemuan yang lalu, pertemuan 15 ya, yaitu berisyarat dengan jarinya, ya. Berarti itu tasyahud tuh. Nah, kemudian di kalimat yad'u biha, jadi setelah menunjuk berarti ini tasyahud, ya. Nah, pertanyaannya tasyahud apa nih? Tasyahud awal atau akhir? Maka dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwasanya itu adalah tasyahud akhir, dan disyarah oleh para ulama hadis ini bahwasanya itu adalah salat subuh, ya. Itu adalah salat subuh. Loh, berarti salat subuh di antara model yang dilakukan oleh Nabi, model duduknya tasyahud yang cuma ada satu, itu adalah iftirashi, ya. Model yang kedua yaitu pukul rata, ya, pukul rata. Pokoknya namanya tasyahud akhir itu duduknya duduk tawarruk. Itu yang biasa kita lakukan, ya. Jadi kaki kirinya itu adalah nyelip, ya, apa maksudnya ini, ya, keluar dari sela-sela kaki kanan. Itu yang biasa kita lihat. Itu sholat asar, zuhur, kemudian maghrib, ya, isya, yang akhir. Kita lagi ngomongin tasyahud akhir, karena nanti berbeda sholat yang cuma punya satu tasyahud. Maka itu bisa dengan iftirashi, ya, bisa juga dengan seperti kita pukul rata lah di sholat-sholat yang punya 2 tasyahud. Itu dengan cara apa? Duduk tawarruk. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW, wa idza jalasa fi raqatil akhirah. Jadi di pukul rata, ketika Nabi SAW duduk pada rakaat terakhir, nggak disebutin sholat asar, maghrib, subuh juga masuk, pokoknya rakaat terakhir aja, ya. Rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau majukan kaki kiri, ya, maksudnya tegakin, ya, majukan kaki kiri, yang kaki kirinya masuk ke kaki kanan yang tegak. Wa nasabal ukhra, kemudian beliau duduk di tanah. Ya, berarti kan kalau duduk iftirashi kita duduknya di mana? Di atas kaki, ya, di atas kaki. Tapi kalau duduk tawaruk kita duduknya di atas tanah, ya. Wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi, kemudian beliau duduk di atas tanah, ya, di atas tanah. Ini adalah cara duduk tawarruk, ya, seperti yang biasa kita lakukan, ya, kita lakukan. Nah, itu adalah tasyahud akhir. Jadi hanya beda di mana? Pilihan itu terjadi di mana? Ketika sholatnya yang 2, nggak 2 juga sih, witir 3 tetap aja kan. Pokoknya sholat yang punya 1 tasyahud, maka kemungkinannya ada 2.
bisa tawaruk. Kalau pusing-pusing pokoknya yang namanya akhir tawaruk aja ya, yang kita duduknya di atas lantai ya, kakinya keluar ya, kaki kiri kita keluar di dekat-dekat pergelangan kaki kanan. Nah, kalau sholatnya terdiri dari 2 tasyahud, kita ngomongin tasyahud akhir ya berarti duduknya tawarruk ya, duduknya tawarruk. Seperti itu. Ada pertanyaan ya? Itu model duduknya ya, model duduk tasyahud akhir. Nah, kemudian tangan sama ya, nggak ada beda dengan tasyahud awal. Kita letakkan di atas paha ya, di lutut ya. Kemudian isyarat kita udah bahas juga di pertemuan ke-15 ya. Itu bagaimana, ada 2 cara ya, yaitu ibu jari bertemu dengan jari tengah ya, membuat lingkaran. Kemudian kita isyaratkan telunjuk gitu ya. Mulai dari awal atau mulai dari asyhadu alla ilaha illallah. Model yang kedua, 3 jari kelingking, manis, tengah dilipat, kemudian ibu jari menggenggam 3 ya. 3 jari yang dilipat tadi, kemudian telunjuk berisyarat. Ini model kedua. Jadi model 1 seperti ini. Siapa yang seperti ini? Atau yang begini? Ya bikin lingkaran ya, bikin lingkaran. Ini yang sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, radhiyallahu anhuma. Ini berkaitan dengan isyarat. Nah, kemudian pandangan kita sama juga seperti tasyahud awal. Jadi pandangan kita, mata kita itu bukan ke tempat sujud, tapi kemana? Ke jari telunjuk kita ya, isyarat. Kata Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Abdullah bin Umar dan bapaknya yaitu Umar. Jadi Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW, wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibhama fil qiblah. Kita berisyarat dengan jari telunjuk menuju arah kiblat, warama bi basarihi ilaiha, dan kita memalingkan pandangan kita ke isyarat jari telunjuk yang kita arahkan ke kiblat. Jadi tidak ada beda ya. Tasyahud awal, tasyahud akhir, telunjuknya sama ya. Jari telunjuknya sama. Nah, terakhir catatan ya, bahwa di tasyahud akhir itu sama sekali tidak disyariatkan untuk memiringkan kepala gitu ya. Enggak ada. Itu hanya respon tubuh yang memang tubuh kita ini berat sebelah gitu ya. Tapi disengaja-ngajain gitu enggak ada ya. Paham ya? Dulu memang waktu kecil ya, waktu itu melihat orang-orang miring ya, miring. Dia melihat anak-anak pasti ngeliatin kita. Tapi ini adalah mau nggak mau respon tubuh ya. Karena kalau iftirasi pasti tegak, karena kita duduk di atas kaki pasti tegak. Cuman kalau tawaruk yang begini, ya bukan dimiring-miringin, memang miring, tapi sengaja memiringkan kepala, itu tidak ada syariat atau anjurannya ya. Jadi tidak ada anjuran untuk memiringkan kepala ya saat duduk tawaruk. Jadi kepala kita gimana? Ya miring dikit, memang bawaan tubuh, tapi mata kita ke isyarat telunjuk. Ya udah miring normal aja, tidak yang kayak begitu ya, tidak sampai sengaja memiringkan ketika duduk tawaruk. Ini adalah kekeliruan ya, yang mungkin dipahami oleh sebagian orang. Tapi kalau memang miring, ya memang karena tubuh kita tidak simetris ketika duduk tawaruk ya. Bahkan ada sebagian buku ya yang mengkorelasikan tentang tasyahud akhir ya. Ada ya buku yang menjelaskan tentang posisi-posisi sholat itu bisa dijelaskan dari sisi medis ya. Bisa dijelaskan dari sisi medis. Ya semua bentuk gerakan sholat itu ada hikmah di balik itu. Ya tapi kita tidak bahas sekarang. Ya selesai. Jadi itu bagian tasyahud akhir. Model cara duduknya ya hanya beda tadi ya, ada 2.
Di salat yang tasyahud akhirnya memang salat cuma ada satu tasyahud, kemungkinannya dua, bisa iftirashi, bisa tawarruk. Tapi kalau salat yang punya dua tasyahud, ada tasyahud awalnya, maka ketika kita berbicara tasyahud akhir, tawarruk ya, tawarruk yang agak miring badannya ya. Tapi kepala nggak ikut miring ya. Ya, kalau miring sedikit ya nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja miring maka itu tidak dianjurkan. Baik, sekarang kita masuk ke bacaannya ya. Kita masuk ke bacaannya. Bacaan di tasyahud akhir itu dibagi 4 ya. Bacaan di tasyahud akhir itu dibagi 4. Pertama, itu yang dinamakan dengan at-tasyahud, yaitu adalah at-tahiyatu lillah. Misalnya atau dengan model at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat atau at-tahiyatul mubarakatu wassalawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Itu sampai sebelum kita bilang asyhadu alla ilaha illallah, itu bagian pertama. Jadi dasar tasyahud akhir kita ada 4 bacaan. Pertama bacaan tasyahud, yaitu at-tahiyatu lillah sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Paket besar itu namanya bacaan tasyahud. Dari apa? At-tahiyatu lillah sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Itu bagian pertama. Nanti kita bahas satu-satu. Bagian yang kedua, bagian pertama ini hukumnya wajib. Ya, ini adalah hukumnya wajib. Jadi bacaan tasyahud yang sampai wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ itu wajib. Berarti kalau lupa gimana? Sujud sahwi. Ya. Kalau wajib itu itu kalau lupa tetap salam ya assalamualaikum, itu sujud sahwi itu. Ya, enggak batal tapi sujud sahwi. Jadi itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, sholawat. Ya, bagian kedua ini sholawat. Nanti sholawatnya ada, sebenarnya yang kita hafal itu salah satu dari 4. Ya, salah satu dari 4 model sholawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua adalah sholawat Nabi yang biasa kita baca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya, dan seterusnya. Maka ini hukumnya yang lebih kuat juga wajib kalau di tasyahud akhir, ya. Kalau di tasyahud akhir, menurut pendapat yang rajih, sholawat juga wajib. Jadi bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua. Bagian yang ketiga dan yang keempat ini adalah sunnah. Jadi kalau lupa ya enggak sujud sahwi. Yaitu diantaranya adalah doa untuk meminta perlindungan dari 4 hal. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. 1, kita minta perlindungan dari neraka jahannam. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jahannam dulu. Wa min azabil qabr. Itu dari azab kubur, dari jahannam dulu minta perlindungan. Kemudian wa min azabil qabr, dari azab kubur. Wa min syarri, dari keburukan fitnatil mahya, itu fitnah ujian-ujian kehidupan. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nanti di akhir zaman kita juga minta terbebas ya dari ujian atau fitnah. Fitnah di sini bukan nuduh orang ya. Fitnah ini bahasa Arab. Fitnah itu artinya ujian. Fitnah itu dalam bahasa Arab artinya ujian. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia ya kita tahu, nuduh orang tanpa bukti itu fitnah ya. Tapi ujian juga buat yang dituduh ya. Ujian juga buat yang dituduh. Satu lagi, bagian yang keempat itu bagian ketiga kan? Tasyahud wajib, sholawat wajib, doa meminta 4 perlindungan dari 4 hal. Ini enggak sampai derajat wajib. Jadi kalau lupa enggak mesti sujud sahwi. Yang terakhir doa bebas, ya.
doa bebas. Karena diantara tafsiran kita diminta untuk memperbanyak doa itu adalah di akhir sholat. Sebagian ulama menafsirkan yaitu di tasyahud awal akhir. Ya kita perlama kita banyak doa di sana. Itu bebas dengan doa-doa yang kita inginkan. Nah, sekarang kita lihat ya, bagian pertama tasyahud sudah kita bahas waktu tasyahud awal. Sekarang tafsir atau bacaan salawat. Biasanya yang kita hafal adalah yang pertama dan paling populer. Ini hadisnya dari Ka'ab bin Ujrah. Jadi salawat model ini itu hadisnya dari sahabat yang mulia namanya Ka'ab bin Ujrah. Yaitu ketika beliau ya dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengajarkan. Jadi salawat itu diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi bukan dibuat sendiri. Seandainya boleh dibuat sendiri, ya maka Nabi ya nggak mungkin mengajarkan harus yang ini ya, harus yang ini. Maka kita hanya ikuti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah ketika itu cara bersalawatnya yang paling tahu Nabi ya, yang paling paham salawat yang paling bagus ya dari Nabi sebagaimana yang beliau ajarkan, yaitu yang biasa kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama. Jadi kalau lupa ya, pertama kan sholli ya, Allahumma ya Allah berikanlah salawat. Salawat ini diantara maknanya adalah doa keselamatan ya, salawat ya, secara umum ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dulu, wa ala ali itu artinya keluarga Muhammad. Berarti keluarga Muhammad itu anak keturunannya. Kama sebagaimana sholaita, karena depannya sholat, setelahnya kama sholaita. Siapa di sini yang tim suka kebalik-balik ya? Ada tim yang suka kebalik-balik ya, baca tasyahud salawat. Ingat ya, yang pertama sholat ya, sholli ya kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena biasanya kalau udah tasyahud akhir itu kita baca udah di luar kepala saking hafalnya ya. Tahu assalamualaikum ya. Kan mungkin saking cepatnya, saking sudah biasanya ya, saking udah tasyahud akhir ya, mau cepet-cepet ya kadang ya tahu salam aja ya, atau salam. Kadang kita juga lupa tadi baca apa enggak. Padahal tadi apa? Tasyahud at-tahiyat Allahumma sholli ala Muhammad dan hukumnya wajib ya, wajib salat. Bukan rukun ya, tapi wajib salat. Jadi bacanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi salawat juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ya. Innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma barik, ya Allah berkahilah atau berikanlah keberkahan ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena barik berarti kamanya gimana? Kama barakta ya, sebagaimana engkau berikan keberkahan, kama barakta ala Ibrahim juga wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari siapa? Ka'ab bin Ujrah. Jadi waktu itu Ka'ab bin Ujrah pernah duduk-duduk sama Nabi SAW. Kemudian dia nanya, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara memberi salam kepada engkau, yaitu assalamualaikum.
Lalu bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Akhirnya Nabi ajarin. Jadi ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Itu salawat yang pertama, yang biasa kita kenal, yang biasa populer kita kenal. Kemudian model yang kedua, mungkin pernah dengar atau mungkin juga enggak. Itu dari Abu Humaid As-Sa'di. Ya, dari sahabat yang mulia bahwasanya dari Abu Humaid As-Sa'idi, beliau minta juga diajarin sama Nabi SAW. Kemudian beliau membaca Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Jadi modelnya beda. Sebenarnya azwaj dan dzurriyyah itu sebenarnya ali juga, keluarga juga kan. Azwaj itu istri-istri, wa dzurriyyah keturunan-keturunan. Sebenarnya mirip-mirip aja kalau secara makna. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Jadi lebih pendek. Jadi habis kama sallaita ala Ibrahim langsung wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi lebih pendek. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari sama. Tapi kalau biasanya kita sudah hafal yang pertama, silakan dilanjut. Ya, kalau model salawat yang lain juga bisa ya. Jadi itu model yang kedua. Model yang ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Hadisnya juga sama, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadisnya sama, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang terakhir cuman ditambahkan sedikit al-ummi ya. Itu Nabi pernah mengajarkan kepada Abu Mas'ud Al-Ansari, Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad. Jadi hanya ditambahkan al-ummi, an-nabi al-ummi. Kebelakangnya sama ya, Ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Imam Ahmad ya, Imam Ahmad. Jadi rata-rata kita baca di model yang pertama ya. Baca di model yang pertama. Ya, ada satu lagi dari Abu Hurairah, mirip-mirip ya, cuman lebih pendek. Nah, semua yang tadi kita baca itu adalah model salawat yang bisa dibaca di tasyahud akhir. Dan itu semuanya diajarkan oleh Nabi SAW, bukan sahabat Nabi yang bikin-bikin sendiri ya, bikin-bikin sendiri. Maka pertanyaannya, ini sering ditanya, apakah perlu pakai Sayyidina? Pakai apa enggak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perlu pakai apa enggak? Ada Sayyidinanya atau enggak? Minimal gini deh, bukan pakai atau enggak, harus pakai apa enggak gitu. Harus apa enggak? Kalau jawabnya enggak harus, ya enggak pakai enggak apa-apa kan? Gitu ya. Mungkin gitu pertanyaannya dirubah. Ya, jadi mungkin sebagian ada yang memakai Sayyidina. Tapi kalau kita lihat keterangan para ulama, yaitu contohnya misal salah seorang ulama yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau dari mazhab Syafi'i ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, ittiba'ul alfaz al-ma'thurah, kita mengikuti lafaz-lafaz yang memang Nabi ajarkan, yang tadi kita udah baca, arjah, itu adalah lebih rajih ya. Jadi lebih kita ngikutin cukup aja ya, nggak usah ditambah-tambahin Sayyidina. Mengikuti lafaz-lafaz yang Nabi ajarkan itu yang rajih. Maka tarjih ya, itu memandang ya udah kita ikuti sesuai yang memang tertulis
ya, sesuai yang memang tertulis dan diajarkan. Wala yuqalu, ya, bisa jadi sebenarnya beliau tidak menambah dengan sayyidina, ya. Bisa jadi, ya, Nabi SAW itu kalau pengen bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bisa aja kan? Bisa apa enggak? Bisa aja. Tapi bisa jadi Nabi meninggalkan lafaz sayyidina itu karena ketawaduan beliau, ya. Karena sayyidina itu artinya apa? Pemimpin kami, ya, tuan kami, gitu ya. Tuan kami. Ya, itu ya sebagian riwayat, ya, meskipun perlu dikaji lagi, ya, bahwa ada tambahan sayyidina. Tapi ini kita cukupkan dengan salah satu komentar atau penjelasan dari ulama besar, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau bilang, ya, mengikuti apa yang ada pada teks hadis sebagaimana tadi disampaikan itu sudah cukup, atau arjah, itu lebih rajih. Maka tarjihnya adalah tidak dengan tambahan sayyidina. Makanya pertanyaan diganti, harus nggak? Nggak harus, ya udah. Kalau nggak harus kan aman, ya. Kita nggak pakai sayyidina, mengikuti apa yang Nabi SAW ajarkan. Ya, itu untuk sholawat. Jadi selesai, ya. Bagian satu itu lafaz tasyahudnya. Bagian yang kedua itu adalah sholawatnya. Dan bagian ketiga kita meminta sebelum salam itu perlindungan dari empat hal. Itu bagian ketiga, yaitu doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doanya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memerintahkan, ya, kepada sahabat, idza faragha ahadukum, kalau kalian selesai sholat alias di tasyahud akhir, karena nggak mungkin kita baca doa ini habis salam. Kalau udah salam udah selesai sholatnya. Maka bagian-bagian atau detik-detik terakhir sholat kita selesai di mana? Ya, sebelum salam. Sebelum salam itu ada tasyahud. Maka setelah tasyahud, setelah sholawat, baru itu bagian paling akhir. Nah, Nabi mengajarkan fal yata'awwad billahi min arba. Maka mintalah perlindungan dari yang 4. Ya, dari yang 4 itu perintah. Makanya ini adalah sangat dianjurkan kita menghafal ini. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Di Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ingat, satu yang pertama adalah yang paling besar adalah azab jahannam. Kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kemudian tinggal ditambahin min yang lain. Min yang pertama min azabi jahannam. Yang kedua wa min azabil qabr. Jahannam yang belum kelihatan kan, masih gaib, ya, masih gaib. Jahannam, alam kubur masih belum kelihatan, ya, karena masih beda alam. Min azabi jahannam wa min azabil qabr. 2. Min yang ketiga apa? Kelihatan nih, hidup. Wa min fitnatil mahya. Wa min fitnatil mahya, dari ujian kehidupan, ya. Min azabi jahannam wa min azabil qabr. Jadi urutannya itu dari yang enggak kelihatan di kuburan, ya, baru yang hidup. Wa min fitnatil mahya. Mahya artinya hidup. Mahya artinya hidup. Wal mamat, ya, hidup dan mati. Karena nanti di mati pun ada ujian, ya, ujian pertanyaan-pertanyaan, ya, diajukan oleh malaikat. Jadi wa min fitnatil mahya wal mamat. Mamat artinya mati. Yang terakhir wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wa min syarri itu kejelekan, fitnatil masihid dajjal, ujian al-masih ad-dajjal.
Kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Isa juga disebut Isa Al-Masih. Al-Masih itu artinya dari kata masaha. Masaha itu musab. Karena Nabi Isa itu kalau musab orang sembuh. Dajjal juga sama. Makanya fitnahnya luar biasa. Mungkin ada orang sakit diusap sama Dajjal sembuh, cuman masuk neraka jahanam ya. Karena Dajjal itu adalah manusia yang Allah takdirkan punya kekuatan yang kalau kita percaya sama dia bisa nurunin hujan kayak malaikat ya. Kemudian yang minta sembuh diusap sembuh, makanya disebut apa? Al-Masih. Ya, Al-Masih. Sama ya. Isa Al-Masih juga ya. Karena di antara mukjizat ketika itu ya bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi itu ujian yang mudah-mudahan kita nggak pernah berjumpa dengan Dajjal ini ya. Karena ini adanya kehadiran Dajjal itu adalah ciri-ciri besar kiamat besar ya. Ciri-ciri besar kiamat besar. Kalau ciri-ciri kecil kiamat besar itu misalnya ya banyak orang yang durhaka seperti yang ada di hadis Jibril ya, hadis Jibril itu laki perempuan jumlahnya nggak sebanding, kemudian orang yang dulunya terbelakang sekarang membangun gedung-gedung yang tinggi. Itu di ciri-ciri kecil kiamat besar. Tapi kalau Dajjal ini sudah masuk ciri-ciri besar kiamat besar, kayak matahari terbit dari arah yang lain ya, kemudian muncul asap ya, itu dari ciri-ciri besar kiamat besar. Itu adalah bagian yang ketiga ya. Bagian ketiga kita mengamalkan perintah Nabi falyata'awwad billah min arba. Maka kita minta tolong, minta perlindungan dari yang 4. Hukum membaca ini, doa ini, mayoritas jumhur tidak bilang derajatnya sampai wajib. Ya, tidak bilang derajatnya sampai wajib. Minimal sunnah ya, minimal sunnah. Jadi kalau lupa tidak sampai perlu sujud sahwi ya. Nah, kemudian tambahan. Kenapa Dajjal itu disebut Al-Masih? Tadi ya, Al-Masih karena dia kalau dia penjelasan yang lain ya. Karena mukanya itu tadi ya, al-mamsuh ya, terusap dari sebelah kanan. Jadi alias dia punya ciri, ini pendapat yang lain, itu punya ciri matanya hanya satu. Ya, hanya satu. Atau dijuluki juga dengan Al-Masih, artinya yang mengusap tuh mengusap semua permukaan bumi. Bumi ini tuh pasti terjelajahi oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah ya. Kota Mekah dan Madinah itu tidak terjelajahi oleh Dajjal. Tapi semuanya udah diusap semua ya. Semuanya tuh gak ada yang lewat ya oleh Dajjal. Maka disebut Al-Masih sama. Itu diantara tafsiran yang lain. Kenapa Dajjal dikatakan Al-Masih. Nah, bagian terakhir yaitu bagian keempat, ini doa apa saja. Tapi diantara doa yang dianjurkan ya, diantara doa yang dianjurkan yang kita diminta untuk memperbanyak, yang pertama adalah meminta perlindungan dari hutang. Meminta perlindungan dari hutang. Jadi setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian kita tambah Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Itu doa kita meminta perlindungan dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham.
Ma'tham itu dosa dari kata ism. Ma'thami wal maghram. Maghram artinya terlilit hutang. Ya, karena doa ini disimpan di bagian pertama karena sebenarnya ini lanjutan dari doa yang tadi ya. Itu satu. Kedua, kita meminta, ini yang diajarkan oleh Nabi ya, yang Nabi juga kadang baca, kita meminta permohonan agar diberikan kemudahan dalam beribadah. Cocok kan? Ketika mau di akhir-akhir sholat, kita minta untuk dimudahkan lagi untuk beribadah selanjutnya. Yaitu Allahumma inni ala zikrika. Aku ya Allah, Allahumma inni itu Allah mudahkan aku ala zikrika untuk mengingat engkau, wa syukrika untuk bersyukur kepada engkau, wa husni ibadati dan melakukan ibadah dengan baik. Jadi tambahannya Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, masih hafal ya? Masih hafal. Ya, dan tambahan yang lain. Kalau mau doa yang lain dipersilahkan ya. Intinya kita minta ampun ya. Itu dibolehkan, kita minta dijauhkan dari sifat yang buruk, kita minta surga ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar ya. Jadi kalau Allahumma hasibni hisaban yasira. Jadi sebenarnya tasyahud itu bisa panjang ya, bisa panjang kalau doa kita memang banyak yang kita baca. Selesai ya, tasyahud akhir. Maka sholat kita ditutup dengan salam. Dan jangan lupa, jangan langsung kabur aja kayak bocah-bocah ya kalau sholat tarawih ya, lari aja, nggak tahu dia salam apa enggak. Padahal salam itu adalah rukun. Kalau lupa nggak haji, batal ya. Paling akhir dia lupa, ya rukunnya rusak ya. Karena salam ini adalah rukun sholat. Siapa yang sengaja atau lupa, kasihan banget ya, lupa di akhir. Udah sholat 4 rakaat lupa salam, batal ya. Jadi sholatnya harus dari ulang. Tinggal salam doang batal ya. Nah itu salam ya. Nah sekarang kita bahas salam tuh mana? Kalau ditanya salam yang rukun tuh mana? Nengok kanan, nengok kirinya, apa assalamualaikumnya? Yang mana tuh? Yang jadi rukun tuh yang mana? Maka salam yang statusnya rukun sholat adalah salam pertama. Kan salam kita 2 kali ya. Salam pertama. Sedangkan salam yang kedua rukun bukan. Yang kedua itu sunnah. Jadi yang tengokan pertama itu ya, tengokan pertama itu adalah rukun sholat. Itu nggak boleh lupa tuh. Yang ke kanannya itu adalah salam pertama, itu adalah rukun sholat. Nah, kemudian inti dari salam ya bukan nengok, tapi ngomongnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Berarti kesimpulannya apa? Yang dinamakan rukun sholat adalah salam yang pertama, yaitu bacaannya. Jadi rukun sholat salam itu bukan di gerakannya, tapi di salamnya. Salam yang pertama itu nggak boleh kelewat. Andai kata salah bantal ya, nggak bisa nengok gitu, ya ngomong Assalamualaikum, itu selesai, berarti sholatnya sah, rukunnya kelar ya. Jadi menoleh ketika salam itu hukumnya sunnah ya, menolehnya. Tapi ya kita biasalah kanan kiri gitu ya. Dianjurkan menoleh sampai full. Berapa tuh? 90 derajat. Enggak 180 ya, 90 setengah ya. Menolehnya adalah secara maksimal ya. Cirinya apa? Cirinya itu pipi kita itu bisa
pipi imam ya bisa terlihat oleh makmum yang di belakang. Jadi dia anjurkan itu menoleh secara sempurna. Paham ya sampai sini? Berarti salam itu yang mana? Yang dinamakan salam rukun salat yang nggak boleh lupa apa? Assalamualaikum, itu yang pertama. Ya, itu yang nggak boleh lupa. Nolehnya sunnah, ke kirinya, yang ke kirinya salamnya itu bukan rukun ya, tapi sunnah juga, nolehnya juga, ya, nolehnya juga. Jadi ada dua ya, ada dua. Maka sekarang cara ucapannya. Model pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Abu Ubaidah, lengkap. Dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ya, dari hadis ya diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Model kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kiri kanan full. Yang pertama kiri kanan full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hadis Abu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke kanan. Yang ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Itu hadis diriwayatkan oleh Wail bin Hujr. Sering ya kita dengar Wail bin Hujr. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri kanan sama, tapi sampai warahmatullah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meriwayati Abdullah bin Mas'ud dan bapaknya Mas'ud. Itu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian yang keempat, Assalamualaikum warahmatullah. Mirip kayak yang ketiga, tapi yang kirinya Assalamualaikum tanpa warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makin pendek. Ini hadis diriwayatkan oleh Wasi' bin Hibban. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Nasa'i. Jadi ini semua pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Yang terakhir dari Aisyah. Yang terakhir dari Aisyah istri Nabi menjelaskan tentang salamnya Nabi, yaitu summa yusallimu tasliman wahidan. Kemudian Nabi cuma Assalamualaikum. Ya, udah selesai. Karena itu yang wajib, itu yang rukun, itu yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Summa yusallimu tasliman wahidan. Kemudian beliau, kata Aisyah, salam satu kali aja, mengucapkan Assalamualaikum, yarfa'u biha sautahu, sambil mengangkat suaranya, hatta yuqidhana, sambil bangunin Aisyah. Ini kasusnya ketika sholat malam, kayak bukan ngagetin, dibangunin. Assalamualaikum, Aisyah lagi tidur. Ya, Aisyah lagi tidur. Jadi satu. Dan itu cukup nggak? Cukup. Karena rukunnya itu adalah yang penting ngomong salam satu kali. Ya, selesai. Kanan itunya sunnah. Tapi yang kita lakukan ya kita sebanyak mungkin amalkan yang sunnah supaya pahalanya makin banyak ya. Ya maka selesai ya. Dan diantara hikmah salam kiri kanan lengkap itu sebenarnya kita doain orang yang ada di kanan kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap kita doain yang orang yang ada di kanan kita. Dan selengkap-lengkapnya doa sampai habis ya. Kemudian kita doain juga yang kiri, maka lengkap lebih baik. Sampai sini dulu selesai pembahasan kitab shalah. Kita akhiri. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain kesempatan di kitab yang lain dari kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Mungkin kita bahas nanti di kitab Siyam ya. Karena kita sekarang udah 3 atau 4 Sya'ban.
sebentar lagi Ramadan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.